Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prasetyo dari kelas 10 TKR 1. Saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup terdiri dari satu, tumbuh dan bergerak. Tumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Dua, membutuhkan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi. Makanan atau nutrisi dikelompokkan menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Satu, nutrisi mikronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak. Dua, nutrisi mikronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Tiga, bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Satu, gerak aktif, yaitu gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Contoh, manusia dan hewan saat berjalan. Dua, gerak pasif, yaitu gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan umumnya, terjadi pada tumbuhan. Gerak endonom merupakan gerak yang belum diketahui penyebabnya. Gerak higroskopis merupakan gerak bagian tumbuhan yang timbul sebagai akibat dari perubahan kadar air dalam sel yang tidak merasa. Esionom merupakan gerak tumbuhan sebagai akibat adanya rangsangan dari luar tubuh. Gerak tiopisme, yaitu gerak sebagian tubuh yang arahnya dipengaruhi sumber rangsangan tumbuhan. Gerak taksisi, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi sumber rangsangan. Gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. 4. Mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau ekresi. 5. Beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. A. Ada adaptasi mikrologi, yaitu penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. Contoh, tumbuhan air memiliki daun lebih besar, lebih lebar agar dapat membantu proses penguapan menjadi lebih cepat. Adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan homeostasis terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. Contohnya, manusia mengeluarkan keringat untuk membantu suhu tubuh serta membuat zat sisa. 6. Berkembang biak, menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. A. Cara berkembang biak hewan menjadi 3, yaitu 1. Beranak atau vivipar, misalnya kerbau, monyet, kucing. Bertelur atau ovipar, misalnya pada hewan jenis unggas. 3. Bertelur atau beranak, bertelur dan beranak, itu disebut ovovivipar, misalnya pada ikan hiu, ikan pari, kuda laut. B. Cara berkembang biak tumbuhan dibedakan menjadi 2. 1. Kawin generatif, yaitu perkembangbiakan melalui proses penyerbukan pada serbuk sari dan putik bunga. 2. Tak kawin atau vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui proses pembuahan terhadap rangsangan. 7. Peka terhadap rangsangan. Kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsang dari luar berupa sentuhan cahaya,
bau, rasa, dan rangsangan lainnya. 8 adalah bernafas atau respirasi. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan gas berupa karbon dioksida. Sistem pernafasan pada manusia: hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, alveolus. B. Sistem pernafasan pada hewan: paru-paru, kulit, insang, trakea. Sistem pernafasan pada tumbuhan: stomata, lentisel, rambut akar. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.